Setelah kita tadi membahas pengertian dan bentuk-bentuk dari penulisan atau morfologi futurum indikatif aktif, dan juga bagaimana cara kita menafsirkan futurum indikatif aktif, sekarang kita akan melihat satu contoh kalimat pendek yang akan kita tafsirkan, di mana di dalam kalimat tersebut ada kata kerja futurum indikatif aktifnya. Nah, kalau kita melihat di papan tulis ini, ada sebuah kalimat, kaleseis de to paidion petron. Di dalam kalimat ini, ada satu kata yang adalah sebuah kata kerja, dan kalau kita melihat dari morfologinya atau bentuk kata ini, dia adalah kata kerja futurum indikatif aktif. Kalimat ini, kalau kita buat diagramnya, maka kita dapat membagi per kata seperti ini. Kaleseis ini adalah kata kerja. D ini adalah kata penghubung. To paidion ini adalah kata benda. Petron juga kata benda. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, ini adalah kata kerja dengan tenses. Kalau kita lihat bentuknya, ini adalah kata kerja futurum indikatif aktif. Kalau kita lihat dari personal endingnya, eis, dia adalah personal ending orang kedua. Orang kedua, dan jumlahnya tunggal. D ini adalah kata penghubung, memiliki dua arti, bisa berarti dan juga bisa berarti tetapi. To paidion ini adalah kata benda. Kalau kita melihat dari kata sandang, ya, kata sandang ini disebut juga artikel. Kalau kita lihat kata sandangnya to dan akhirannya on, ini adalah kata benda deklensi 2. Deklensi 2, gendernya adalah neuter. Nah, kalau kita lihat dari kata sandangnya, to paidion, itu dia bisa memiliki dua kasus. Ya. Bisa sebagai nominatif, bisa juga sebagai akusatif. Nah, sekarang kita lihat petron. Petron ini juga adalah kata benda, dia deklensi 2. Kemudian dia juga sebagai
sebagai akusatif, ya. Berkasus akusatif. Dan akusatifnya dengan jumlah tunggal. Dan kembali ke Paidion tadi, ada yang kurang, ya. Kasus sudah ada, tetapi dia ada dua kasus. Bisa nominatif, bisa akusatif, dan kemudian jumlahnya tunggal. Lalu sekarang kita masuk ke dalam arti-arti kalimat, arti-arti kata. Kaleseis itu memiliki arti memanggil. D sudah ada artinya bisa dan atau tetapi. Paidion itu adalah anak. Kemudian Petron itu adalah Petrus. Nah, sekarang mari kita melihat peraturan-peraturan dari sebuah sintaksis bahasa Yunani. Peraturan yang pertama yaitu berkaitan dengan keberadaan nominatif di dalam sebuah kalimat. Kalau kita perhatikan di dalam kalimat ini, Kaleseis de to paidion Petron, di sini kita melihat bahwa ada semacam nominatif di kata benda to paidion, ya. Tadi kita sudah bahas bahwa to paidion itu dia bisa menjadi dua kasus, ya, bisa kasus nominatif, bisa kasus akusatif. Jadi kalau saya menuliskan bentuk tunggal, ya, ini agak sedikit ke kiri dulu supaya saya bisa menulis gitu, ya. Nah, kalau kita melihat diagram atau paradigma dari kata benda paidion ini untuk bentuk tunggalnya, nominatif itu to paidion. Ya. Kemudian genetif itu tu paidiu. Kemudian datifnya itu to paidio. Kemudian akusatifnya itu to paidion. Nah, di sini setelah kita mengetahui parsing dari setiap kata, kaleseis, kata kerja, futurum, indikatif aktif, orang kedua, tunggal, dengan arti memanggil. D, kata penghubung, itu dengan arti dan tetapi. To paidion, kata benda, deklensi kedua, neuter, bisa berkasus nominatif, bisa berkasus akusatif. Tunggal, berarti anak. Petron, kata benda, deklensi 2, akusatif, tunggal, berarti Petrus. Nah, sekarang kita ke to paidion. Di sini, to paidion, kita harus menentukan apakah to paidion ini nominatif atau akusatif. Karena kalau kita melihat dari paradigmanya, ini yang ada di sebelah kanan ini, yang berwarna hitam, untuk nominatif to paidion, genetif tu paidiu.
datif to paidio dan akusatifnya to paidion. Nah, di sini kita melihat bahwa bentuk nominatif ini, bentuk nominatif ini dia sama. Ini juga bentuk penulisannya antara bentuk nominatif dengan bentuk akusatif sama. To paidion. To paidion. Itu berarti bahwa kita harus memilih apakah suatu kata itu nominatif ataukah akusatif. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kalimat ini. Di sini ada to paidion petron. Ini saya pikir saya salah ini ya. Ini bukan petron tetapi Petru. Ya, jadi saya harusnya menulis Petru. Bentar, ini saya hapus dulu. Karena antara U dan O N itu agak-agak mirip penulisannya. Jadi ini bukan U tapi bukan N, bukan nun, bukan nu ya, tetapi upsilon. Jadi Petru. Itu berarti bahwa di sini bukan akusatif tetapi dia genetif. Oke. Sekarang kita melihat aturan di dalam pengkalimatan. Dalam pengkalimatan, aturan yang pertama itu berkaitan dengan keberadaan nominatif, yaitu bahwa jika sebuah kalimat tidak memiliki nominatif, maka nominatifnya akan diambil dari kata kerja. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, di sini ada nominatif enggak? Sepertinya ada, yaitu pada kata paidion. Ini, paidion seperti ada nominatif. Tetapi dia juga bisa menjadi akusatif. Nah, di sini kita pilih, apakah to paidion ini nominatif atau akusatif? Kembali pada peraturan sintaksis. Kalau di dalam sebuah kalimat ada nominatif, berarti kata kerjanya menggunakan orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak, tergantung nominatifnya. Tetapi kalau sebuah kalimat tidak punya nominatif, maka subjeknya diambil dari kata kerja. Sekarang kita perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya itu kaleseis, orang kedua, bukan orang ketiga. Itu berarti bahwa kalau sebuah kalimat kata kerjanya adalah orang ke-1 atau orang kedua, kemungkinan besar kalimat tersebut tidak memiliki nominatif. Jadi kalau kalimat itu tidak ada nominatifnya, biasanya adalah kata kerjanya itu di dalam personal endingnya, ya, personal endingnya kemungkinan bentuk orang ke-1 atau bentuk orang kedua tunggal atau jamak. Nah, di sini ternyata adalah orang kedua tunggal. Itu berarti bahwa di dalam kalimat ini tidak ada nominatif. Maka kalau di dalam kalimat ini tidak ada nominatif, berarti untuk kata to paidion, maka yang dimaksudkan adalah bukan nominatif tetapi akusatif. Ya. Karena tidak mungkin to paidion dia menjadi nominatif. Mengapa? Karena kata kerjanya adalah orang kedua. Kalau kita menganggap to paidion adalah nominatif, nanti akan terjadi bahwa kalimat ini memiliki dua nominatif. Nominatif yang pertama adalah eis, dan nominatif yang kedua adalah paidion. Karena itu, sebuah kalimat, kalau kata kerjanya adalah orang ke-1 dan kedua,
maka kata kerja tersebut, kalimat tersebut tidak memiliki nominatif. Karena kalimat itu tidak memiliki nominatif, konsekuensinya to paidion bukan nominatif tetapi akusatif. Dan kemudian kata yang terakhir yaitu Petru. Nah, Petru di sini dia adalah kata benda deklensi kedua dengan kasus genetif dan jumlahnya tunggal. Berarti kalau kita menuliskan bentuknya seperti ini, di sini kata kerja, di mana di dalam kata kerjanya itu sudah ada subjek dan ada predikat. Ya, subjeknya itu adalah ini, eis. Ini subjeknya. Predikatnya adalah kale. Ya, jadi kata kerjanya sudah memiliki subjek, ada nominatif. Ya. Jadi di sini sudah ada subjek dan sudah ada predikat. Di sini D ini adalah keterangan, kata keterangan. Kemudian to paidion, karena nominatifnya sudah ada di kata kerja, maka to paidion dia menjadi akusatif. Dan Petru dia adalah genatif. Nah, dengan melihat konstruksi tata bahasa ini, kita sudah bisa menerjemahkan kalimat kaleseis de to paidion tu Petru. Jadi kita menerjemahkannya eis kita terjemahkan dulu karena kita harus mengikuti pola dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yaitu SPOK. Dan di sini ada kata keterangan tetapi, karena itu kita masukkan tetapi di bagian depan. Tetapi, gitu ya. Lalu subjeknya eis. Kamu. Predikatnya memanggil. Tetapi karena di sini ada sisipan sigma, di sini, itu berarti dia adalah futurum. Berarti di sini kita harus tambahkan kata akan. Kamu akan, karena futurum adalah bentuk tensis yang akan datang. Jadi kamu akan sedang, bisa kita tambahkan lagi terus menerus sebagai aspeknya. Jadi tetapi kamu sedang memanggil ini predikatnya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, memanggil, siapa yang dipanggil? Anak. Ya, memanggil anak. Kemudian di sini ada kata benda milik. Anak, milik, Petrus. Ya, jadi kita perhatikan di sini, ini kata keterangan. Di sini subjek. Di sini predikat. Ini objek. Ini milik. Nah, jadi sesuai ya dengan ketentuan kaidah bahasa Indonesia SPOK. SPO. Dan akhirnya kita sudah bisa menerjemahkan kalimat ini, tetapi kamu akan sedang terus-menerus. Nah, ini bentuk futurum indikatif aktif.
Sorry. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini subjek. Ya, begini lebih tepat. Tetapi kamu akan sedang terus-menerus memanggil predikat anak, itu objek, dan milik Petrus itu adalah kata benda milik, ya, kata benda milik atau genetif. Nah, itulah kira-kira cara kita menerjemahkan sebuah kalimat di mana di dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja futurum indikatif aktifnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan sedikit tentang kata kerja yang kedua, yaitu aorist indikatif aktif. Atau mungkin karena waktunya tinggal sedikit, jadi untuk kata kerja aorist kita tunda sampai di hari Rabu. Jadi nanti kita akan masuk di hari Rabu lagi. Ya, kita akan mengambil contoh salah satu ayat di Alkitab yang ada kata kerja futurum indikatif aktifnya. Dan nanti dari situ kita akan coba untuk menafsirkannya. Ya, ini di dalam Matius 1 ayat 21. Ini yang disebut dengan futurum imperatif, ya. Di mana nanti di dalam kalimat futurum itu seolah-olah ada perintahnya atau ada suasana yang bersifat menyuruh, memerintah. Nah, futurum imperatif ini kadang-kadang tenses futurum itu digunakan untuk perintah yang jelas atau satu perintah yang tegas, lebih daripada sekedar modus indikatif. Misalnya saja ini terdapat di dalam Matius 1 ayat 21. Ya, sebentar kita akan membaca dulu Matius 1 ayat 21. Di sini dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan, nah ini ada kata akan, menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini kita melihat ada kata akan yang menjadi indikator sebagai adanya kata kerja futurum indikatif aktif. Nah, sekarang mari kita lihat bahasa Yunaninya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan kaleseis to onoma autu Yesu. Autu Yesun. Jadi di sini disebutkan kaleseis to onoma autu Yesun. Nah, kalau kita perhatikan di papan tulis ini, di sini ada contoh dari Matius 1 ayat 21. Kaleseis to onoma autu Yesun. Jadi yang akan kita bahas ini di sini adalah futurum imperatif. Sekalipun di sini kita belajar futurum indikatif, tetapi futurum indikatifnya itu bernuansa imperatif. Itu maksudnya, ya. Jadi futurum dia walaupun bermodus indikatif, tetapi bernuansa imperatif. Bernuansa perintah. Karena kadang-kadang tensis futurum itu digunakan untuk sebuah perintah yang jelas dan tegas, daripada dia mengekspresikan modus indikatif. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam Matius 1 ayat 21
di situ disebutkan kamu akan menamai dia Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kalimat ini, kaleseis to onoma autu Yesus, ya, autu Yesun. Kaleseis itu adalah kata kerja futurum indikatif aktif, orang kedua, ya, memanggil. Dan di sini dalam kaitannya adalah memanggil nama. Kemudian to onoma itu adalah nama. Autu itu adalah kata ganti orang, ya, kata ganti orang, dan Yesun itu adalah dari kata Yesus. Jadi kalau kita perhatikan, kaleseis di sini adalah sebuah kata kerja yang mendapatkan sisipan sigma. Ini kalau saya perbesar, kaleseis ini adalah kata kerja yang mendapatkan sisipan sigma. Itu berarti bahwa dia adalah futurum indikatif aktif. Karena kalau futurum indikatif aktif, kita perhatikan rumusnya, dia dapat sisipan sigma. Dan dia adalah orang kedua. Karena itu, di sini kita akan menerjemahkannya dengan menggunakan subjek yang ada di dalam kata kerja. Ya. Itu berarti bahwa di dalam kalimat ini dia tidak ada nominatif yang bisa dijadikan subjek. Karena itu subjeknya kita ambil dari kata kerja. Kaleseis. Berarti dia di sini ada nominatifnya, yaitu eis. Orang kedua. Jadi kita terjemahkan kamu, ya, kamu akan sedang memanggil. Jadi kamu akan sedang memanggil dengan nama, ya, yaitu Yesus. Memanggil namanya, ya, jadi onoma autu itu memanggil namanya. Siapa namanya? Dalam bentuk akusatif, Yesus. Jadi di sini dia memang bentuk futurum, tetapi bentuk futurumnya itu seolah-olah ada perintah dari orang lain untuk kita lakukan di masa depan. Dan di sini perintahnya adalah dari malaikat. Perkataan itu bernuansa perintah, datangnya dari malaikat, ditujukan kepada orang tua Yesus. Nah, jadi di sini disebutkan sebagai futurum imperatif. Sekalipun dalam struktur morfologinya, kata ini modusnya indikatif. Tetapi dia bernuansa imperatif. Ya, modus faktual yang bernuansa perintah. Itu kalau pakai bahasa sehari-hari. Karena itu ketika seorang malaikat itu mengatakan kaleseis, berarti malaikat itu berharap bahwa di masa depan orang tua Yesus akan menamakan bayi yang mereka miliki itu dengan nama Yesus. Dan ini adalah perintah yang langsung datang dari malaikat kepada orang tuanya. Kita tahu bahwa pada akhirnya orang tua Yesus mentaati dan melakukan apa yang disuruhkan oleh malaikat untuk memberikan nama bayi yang mereka miliki, yang ada pada keluarga mereka, sebagai nama Yesus. Nah, jadi itulah cara bagaimana kita menafsirkan kata kerja futurum indikatif aktif yang terdapat di dalam Alkitab. Dengan melihat berbagai unsur yang ada di dalam kata kerja, maka kita akan mampu menganalisa sebuah kata kerja itu dengan baik. Dan tentu cara yang seperti ini
akan membawa kita akan semakin dekat dengan maksud dari penulis kitab suci. Dan kalau kita dapat memahami maksud dari penulis kitab suci, itu berarti bahwa secara otomatis kita juga akan memahami apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita perhatikan bahwa bentuk futurum indikatif aktif, walaupun di dalam struktur gramatikalnya dia tertulis sebagai futurum dan bermodus faktual atau indikatif, tetapi di dalam konteks sebuah kalimat dia juga bernuansa perintah. Jadi di sini ada satu cerita yang faktual di mana seorang malaikat memberitahukan bahwa anak yang akan dilahirkan dalam keluarga Yusuf itu nanti harus diberi nama sebagai Yesus. Jadi ini adalah perintah kata kerja futurum indikatif, tetapi yang bernuansa perintah. Karena itu di dalam menafsirkannya, kita dapat mengatakan bahwa Allah melalui malaikat memerintahkan orang tua Yesus untuk memberi nama bayi yang mereka miliki dengan nama Yesus. Dan sebagai orang tua pada umumnya mereka memiliki rencana untuk memberi nama itu berdasarkan diskusi antara ayah dan ibu, ya, suami dan istri berdiskusi dan kemudian mereka memutuskan untuk memberi nama anak mereka. Itu kan umum, ya. Dan kalau ada usulan itu untuk menghormati, mereka terima usulan dari orang lain, tetapi kebanyakan keputusan mereka sendirilah yang akan menentukan siapa nama dari anak mereka. Coba perhatikan, mana mungkin ada tetangga yang kemudian datang ke rumah kita, lalu mereka memerintahkan, tolong ya, nanti kalau anak kamu lahir, kasih nama seperti nama saya. Nama tetangga gitu ya. Ya tentu orang tua nggak akan pernah mau. Enak aja, yang lahir siapa? Yang punya anak siapa? Kamu siapa kok tiba-tiba datang mengusulkan nama? Bahkan bukan cuma mengusulkan, memerintahkan untuk memberi nama. Ya, tetapi dalam konteks ini kita melihat bahwa Yusuf dan Maria taat. Jadi ketika seorang malaikat memerintahkan mereka untuk memberi nama kepada anak mereka, mereka taat. Mereka melakukan. Dan mereka dalam sejarah tercatat memberikan nama kepada bayi yang dikandung Maria itu dengan nama Yesus, bukan dengan nama yang lain. Ya, sekalipun mereka punya hak, sekalipun mereka punya kuasa untuk menentukan siapa nama anak mereka, tapi mereka lebih taat kepada Allah daripada keinginan pribadi dari mereka. Nah, jadi itu cara kita menafsirkan dalam bentuk futurum. Dan pada akhirnya bahwa di kesempatan mendatang mereka merealisasikan perintah dari malaikat itu untuk memberi nama Yesus. Dan nama itulah kemudian yang tetap melekat dalam sosok pribadi yang sampai saat ini kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Begitu kira-kira. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari pengertian bentuk morfologi dari kata kerja futurum indikatif aktif, dan rumusnya kita juga sudah diberitahu bagaimana cara menafsirkannya. Kita juga telah belajar bagaimana menerjemahkan sebuah kalimat yang ada futurumnya. Dan yang terakhir kita juga sudah melihat contoh
di dalam Alkitab dan bagaimana menafsirkannya. Ya, dengan demikian maka selesai dalam pelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan futurum indikatif aktif.